Pak Kusno, apa tahu tentang ini? Ucap Dinda sambil menarik buku yang dia letakkan di kantung dalam jaketnya. Sejenak Pak Kusno mengamati benda apa yang sedang ditaruh oleh Dinda di meja. Saat dia melihat sampul buku yang sudah usang, matanya membulat. Bahkan Mbok Marni juga terlihat gusar. "Dari mana kamu mendapatkan benda ini?" tanya Kusno keheranan. "Di tempat ayah. Sengaja Dinda mencari-cari petunjuk soal apa yang terjadi di rumah ini. Tentang masa lalu Dinda," ucap Dinda. Mereka semua diam. Pak Kusno sedang membolak-balikan halaman yang ada di buku itu. "Apa buku itu milik ibu?" tanya Dinda. Pak Kusno menggeleng. "Tulisan ini bukan milik Ajeng. Ini milik Sukmaji," ucap Pak Kusno yang masih saja membaca isi dari buku itu. "Di sana ada tulisan yang menyebutkan tentang lebur Sukmo." "Apa itu lebur Sukma?" tanya Dinda yang masih haus akan sebuah kebenaran. Pak Kusno menutup buku itu dan menyerahkan kepada Mbok Marni yang sedari tadi ikut nimbrung membaca bersama suaminya. Lebur Sukmo adalah ritual yang dilakukan untuk menghilangkan hawa keberadaan dari seseorang. Itu dimaksudkan agar orang yang melakukan ritual itu tidak diketahui keberadaannya oleh para lembut, jawab Pak Kusno. "Bagaimana caranya, Pak?" Pak Kusno tersenyum. Dinda benar-benar mirip dengan Ajeng. Bahkan naluri keingintahuannya bisa hampir sama dengan putrinya. "Sebelum aku mengambilmu dari kamar, Mbok Marni sengaja pulang beberapa hari sebelumnya. Beralasan orang tuanya sedang sakit. Di rumah keluarga Mbok Marni, kami menyembunyikanmu, dan di sanalah kami melakukan ritual lebur Sukmo dengan membuat seolah-olah kamu sudah meninggal, mengkafanimu dan juga mendoakanmu selayaknya orang yang telah berpulang," jelas Pak Kusno. Dan Pak Kusno mengabadikan itu semua serta mengirimkannya kepada ibu agar seolah-olah aku sudah meninggal. "Kenapa ayah tidak diberitahu?" tanya Dinda memberondong. Hatinya begitu pilu mengingat ayahnya yang sama sekali tidak diberitahu apapun. Dia paham bagaimana rasanya hidup dengan sebuah misteri. "Ayahmu orang yang sembrono. Nyatanya dia sendiri yang hampir saja membuat Sengkolo bebas berkeliaran," tukas Pak Kusno. "Maksudnya?" tanya Dinda keheranan. "Kamu sudah lihat kan cermin besar yang ada di kamar Sukmaji? Dari situlah kemunculan Sengkolo. Pernah sekali Ahmad berpikiran kalau Sukmaji dalang dari semua ini. Lantas dia dengan garangnya membawa palu ingin menghancurkan cermin tua itu. Jika wanita itu tidak ditempatkan di sini, mungkin kalian semua sudah meninggal," ujar Pak Kusno. Dinda menghela nafas. "Siapa sosok wanita itu?" ucap Dinda sambil menunjuk ke arah pohon mangga yang ada di seberang rumah. "Kamu masih bisa melihatnya?" ucap Pak Kusno heran karena Dinda yang masih bisa melihat sosok wanita itu. Dinda menganggukkan kepalanya. "Dia, Pak, yang sudah memberitahu Dinda untuk mencari buku itu. Dan sudah beberapa waktu ini Dinda melihat dia selalu mengelus-elus kepala ayah," ucap Dinda. Pak Kusno terkejut dengan pernyataan Dinda. Tidak menyangka Dinda sudah berlaku sejauh itu. Dia adalah Ratmi, sosok yang mendiami Lembah Pati. Aku dan Sukmaji berhasil membujuknya untuk melindungi keluarga ini, ujar Pak Kusno yang sekarang terlihat begitu lelah. Dinda memejamkan matanya, mencoba menerima semua informasi yang sungguh di luar nalarnya. Apakah ayah bisa sembuh? Kalau memang itu gangguan gaib seperti yang Pak Kusno bilang, tanya Dinda. Secerca harapan muncul di dalam batinnya. Berharap ada cara untuk bisa menyembuhkan penyakit yang sedang diderita oleh bapaknya. Pak Kusno nampak kebingungan, seperti ada yang tengah dia perdebatkan di dalam dirinya. "Pak," tanya Dinda sekali lagi. "Bapak tidak tahu. Kita pikirkan lagi nanti.
Sekarang lebih baik kamu kembali ke kamar, kata Pak Kusno sambil melihat ke arah jam tangannya. Dinda nampak kecewa. Sekarang dia sudah mengetahui misteri kenapa ibunya sampai tega menaruhnya di panti asuhan. Namun masalah itu tidak berhenti sampai di situ. Justru sekarang Dinda ingin membuat Ahmad bisa bergerak seperti sedia kala. Di sisi lain, selepas kembali ke kamarnya, Dinda tidak langsung tidur. Dia berbaring menatap langit-langit, memikirkan cerita yang disampaikan oleh Pak Kusno. Baginya masih ada beberapa bagian yang terlihat aneh. Kalau Ratmi memang sedang menjaga ayah, kenapa dia meminta untuk segera menyelesaikan apa yang sudah dimulai? Pikir Dinda. Pikirannya terus bergelut, menyambungkan semua kejadian yang menimpanya dan juga cerita yang sudah disampaikan oleh Pak Kusno. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Ratmi? Dan kalau memang ayah yang menyimpan ini di brankasnya, berarti dia seharusnya juga sudah tahu, atau setidaknya dia sudah memperkirakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Batin Dinda bingung. Kepalanya sungguh terasa berat. Sesekali dia menutup matanya, mencoba agar bisa terlelap. Pikirnya setelah dia mengetahui alasan kenapa ibunya sampai hati membuangnya di panti, semua akan selesai. Tapi sekarang justru harus dihadapkan dengan masalah di luar nalarnya. Lelah memikirkan semua masalah yang ada, tanpa sadar Dinda tertidur. "Duk, bangun." Dinda menggeliat. Dia mendengar ada suara yang sedang mencoba untuk membangunkannya. "Duk, bangun, Duk." Sekali lagi, suara itu hinggap di telinga Dinda. Beberapa kali ia mengerjapkan matanya. Pandangannya masih terasa kabur. Namun jelas di depannya, kini nampak ada sosok laki-laki yang tengah berdiri. "Eyang," ucap Dinda spontan. Meski dia belum pernah bertemu dengan Sukmaji, tapi seolah dia sudah mengenali siapa laki-laki yang ada di depannya. Sosok itu tersenyum. Nampak sekali bahwa Sukmaji terlihat gagah dengan pakaian beskap Jawa yang tengah ia gunakan. "Di ngapura ya, Nduk? Wis gawe uripmu nelongso. Aku durung iso gawe ketan getih karo lembut kayu ucul. Saiki tak pasrahke ning awakmu ya, Nduk," ucapnya sambil berjalan menuju ke arah Dinda. Kini ia duduk di pinggiran kasur. Dinda tidak menjawab ucapan Sukmaji. Matanya masih terus terpancang ke arah sosok yang menurutnya begitu rupawan. "Lelakon nglebur sukmamu wis rusak amerga lelakumu karo bocah lanang kae. Iki kabeh salahe Eyang. Kudune ana sing ngawasi awakmu." Kembali Sukmaji berkata. Wajahnya terlihat sendu penuh dengan kesedihan. Dinda tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh kakeknya. Lelaku lebur Sukma sudah rusak karena perilaku dengan anak laki-laki itu. Bahkan rasanya dia malah tidak bisa mengucapkan apapun. Dinda hanya bisa menatap Sukmaji yang tengah duduk di samping ranjang miliknya. Lelembut itu sudah tahu kalau kamu masih hidup. Sekarang Eyang titip bapakmu ya. Jangan sampai salah jalan seperti Eyangmu iki, ucap Sukmaji penuh penyesalan. Pandangan Dinda seketika kabur. Sepersekian detik seolah semua berubah dengan cepat. Astagfirullah, ucap Dinda saat mendapati dia terbangun dari mimpinya. Perasaannya tidak menentu. Kepingan-kepingan ingatan mimpinya muncul begitu cepat di dalam ingatannya. Dirinya ketakutan. Selain mimpi yang barusan ia alami, suara wayangan itu juga mulai terdengar kembali. Meski terdengar lirih, tapi tetap saja suara itu mengganggu gendang telinganya. Buru-buru Dinda bangkit. Tanpa menunggu kesadarannya pulih, ia langsung bergerak cepat ke arah meja kamarnya, menuliskan setiap detail mimpi yang baru saja ia alami. Suara wayangan itu semakin terasa kencang, seolah sedang ada parade yang tengah mendekati kamarnya. Ketakutan menjalari setiap jengkal tubuh Dinda. Namun ada hal lain yang juga ikut masuk ke dalam kekhawatirannya. Dinda khawatir dengan keadaan Ahmad. "Ora usah dikuku, rasa menyat." Sontak Dinda terperanjat hebat. Kepalanya menoleh seketika ke arah pintu kamarnya.
Sosok Ratmi saat ini tengah berdiri mematung di sana. Demit kae lagi goleki awakmu. Sekarang dia tahu kamu masih hidup. Celakanya, sekarang dia tidak hanya menginginkan bapakmu, tapi juga pengen menikahimu, ucap Ratmi dengan suara lirih. Dinda tersentak. Suara wayangan itu semakin kencang terdengar di telinganya. Dia takut dengan sosok Ratmi, tapi rasa penasaran yang muncul di hatinya juga tidak bisa ia bendung. Lanangan kai iso urip mergo aku. Kalau sekarang kamu kepengen bapakmu sembuh, kembalikan aku ke tempat asalku, Lembah Pati, kata Ratmi seolah tahu apa yang sedang Dinda pikirkan. Dalam sekejap mata, sosok Ratmi tiba-tiba saja menghilang. Sedang Dinda yang masih syok kembali terhenyak di bangku yang tadi ia duduki. Suara wayangan yang tadi ia dengar, sayup-sayup mulai terdengar menjauh. Di sisi lain, "Bok, Pak Kusno kemana?" ucap Dinda saat dirinya tengah masuk ke dapur dan mendapati Mbok Marni sedang menyiapkan makanan. "Kenapa, Nduk? Lagi ngurusin taman di samping," jawab Mbok Marni penasaran. Nampak sekali raut wajah Dinda begitu cemas. "Semalam si Mbok dengar suara wayangan?" tanya Dinda lirih. Mbok Marni menggeleng. "Setelah mengantarkanmu masuk ke dalam rumah, si Mbok langsung kembali ke paviliun. Si Mbok tidak dengar suara apapun," kata Mbok Marni cemas. "Ratmi semalam datang ke kamar Dinda, Mbok," kata Dinda. Lantas dia langsung menceritakan bagaimana Ratmi datang ke kamar, memberitahu apa yang sedang terjadi. "Menikahimu?" jawab Mbok Marni tercengang. "Tidak mungkin, Din. Seharusnya ritual rebur sukmamu tidak akan bisa membuat Sengkolo mengetahui keberadaanmu," kata Mbok Marni yang sekarang terlihat khawatir. "Ayah sudah bangun, Mbok?" tanya Dinda mengabaikan Mbok Marni yang tengah berpikir serius. "Belum. Coba kamu cek, Din. Mbok panggilkan Pak Kusno dulu," jawabnya sambil berjalan ke arah luar. Dinda langsung saja pergi ke arah kamar bapaknya. Setelah sampai di sana, beberapa kali dia mengetuk, tapi sama sekali tidak ada sahutan dari Ahmad. Tanpa pikir panjang, Dinda langsung menghambur masuk ke dalam kamar. Dinda menghela nafas lega. Ketakutannya tidak terbukti. Ahmad masih terlihat hidup. Lama Dinda memperhatikan bapaknya, memastikan kalau laki-laki itu masih bernafas. Tidak mau mengganggu, kembali Dinda menutup pintu pelan-pelan. "Apa yang terjadi, Din?" ucap Pak Kusno cemas saat berpapasan dengan Dinda di dapur. "Sudah, mari kita bicara di luar. Biar Simbok bikin minum," ucap Pak Kusno, menggiring Dinda ke taman belakang. Cahaya matahari masih belum nampak. Segarnya udara pagi tidak membuat batin Dinda merasa tenang. "Simbok bilang semalam Ratmi menemuimu," kata Pak Kusno saat mereka sudah duduk di bangku taman belakang. Dinda mengangguk. Semalam setelah Dinda kembali ke kamar, Ratmi memberitahu kalau Sengkolo sudah tahu tentang keberadaan Dinda. Dia mengatakan kalau sekarang ini sosok Sengkolo tidak hanya menginginkan hidup ayah, tapi juga ingin menikahi Dinda. Jelas Dinda tertunduk lesu. Pak Kusno terkesiap, kaget dengan kalimat yang diucapkan oleh Dinda. "Menikahimu? Maksudnya apa, Din?" tanya Pak Kusno. Dinda menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak tahu maksud dari Ratmi. Ratmi mengatakan saat ini ayah bisa hidup karena ada dia. Kalau Dinda menginginkan ayah bisa sehat kembali, dia meminta untuk dikembalikan ke Lembah Pati. Kenapa bisa seperti itu, Pak? "Tidak bisakah kita memanggil Ratmi, Pak?" Semalam sebelum Dinda melihat Ratmi, Dinda bermimpi bertemu dengan Eyang Sukmaji. Dinda mengenalinya dari lukisan yang ada di ruang tamu, ujar Dinda. "Kamu bermimpi bertemu Sukmaji?" tanya Pak Kusno. Dinda lantas mengangguk mengiyakan. Sejurus kemudian Pak Kusno langsung memejamkan matanya. "Mimpimu bukan mimpi biasa, Nduk. Apa pesan dari Sukmaji?" tanya Pak Kusno beberapa saat kemudian. Dinda langsung menceritakan kepada Pak Kusno tentang mimpi yang dialaminya beberapa kali. Terlihat Pak Kusno menghela nafasnya dalam-dalam. "Banyak hal yang bisa membuat ritual lebur sukmamu rusak.
Salah satunya adalah dengan melakukan hubungan di luar pernikahan. Apa Dinda sudah pernah melakukan itu? Tanya Pak Kusno lunak. Dinda berkaca-kaca. Seketika Dinda teringat dengan Adit. Dinda sebentar lagi mau menikah, Pak. Dinda sudah pernah melakukan dengan calon suami Dinda, ucap Dinda berat. Seketika Pak Kusno terlihat lemas. Semua sekarang sudah jelas. Seharusnya dengan kembalinya Dinda ke tempat ini tidak akan langsung membuat Sengkolo mengetahui keberadaan cucunya. Pantas Ratmi meminta kembali ke Lembah Pati. Maafkan Dinda, Kek, ucap Dinda sayu. Dia benar-benar tidak menyangka apa yang sudah diperbuatnya bisa membahayakan dirinya dan bapaknya. Nasi sudah menjadi bubur, Din. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mencoba berkomunikasi dengan Ratmi. Hanya dia yang bisa membantu menahan Sengkolo. Dengan perginya Ratmi jelas akan membuat Ahmad bisa berjalan kembali. Tapi dengan itu semua dia tidak akan bisa melindungi kalian, ucap Pak Kusno sembari menghembuskan asap rokok dari mulutnya. Dinda tahu laki-laki yang ada di depannya sedang memikirkan cara untuk bisa membuat Dinda selamat. Dulu aku sudah memberitahu Sukmaji untuk tidak menyerang api dengan api, tapi omonganku tidak pernah dia dengarkan. Sekarang justru malah menjadi bumerang buat kita di sini, lanjut Pak Kusno. Matahari sudah mulai nampak jelas sekarang. Sinarnya mulai menembus kabut dan menerpa hijaunya dedaunan di sekitar mereka. Apa yang harus Dinda lakukan? Ucap Dinda lirih. Saya juga tidak tahu, Din. Yang harus kita lakukan saat ini adalah mencoba untuk berkomunikasi dengan Ratmi. Soal Ahmad jangan sampai dia tahu. Dengan kondisinya sekarang hanya akan membuat keadaannya memburuk. Nanti malam kita coba panggil Ratmi, ucap Pak Kusno yang langsung pergi menuju ke arah paviliun. Dinda berjalan lesu ke arah rumah. Rasa bersalahnya muncul saat tahu banyak pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Seharusnya aku tidak melakukan itu semua, ucap Dinda, mengingat apa yang sudah dilakukannya dengan Adit. Kenapa sedih seperti itu, Nduk? Tanya Mbok Marni yang mendapati Dinda tertunduk lesu. Menyadari kehadiran Mbok Marni, tanpa pikir panjang, Dinda langsung memeluknya, menumpahkan segala perasaan yang berkecamuk di dalam batinnya. Sudah, tidak ada yang perlu disesali. Seperti yang diucapkan kakekmu, nasi sudah menjadi bubur. Sekarang ceritakan sama Simbok, seperti apa Adit itu? Simbok penasaran dengan laki-laki pilihanmu, ucapnya sambil mengelus-elus kepala Dinda. Dinda tersenyum dan mulai menceritakan kehidupannya saat berada di panti, hingga dia bisa membuka usahanya sendiri dan bertemu dengan Adit. Mbok, terdengar panggilan dari arah kamar Ahmad. Sepertinya Ahmad sudah bangun, Din. Gih, temuin bapakmu, ucap Mbok Marni. Tanpa menunggu lama, Dinda langsung melesat pergi ke kamar Ahmad. Entah kenapa, pagi ini dia merasa ingin berinteraksi dengan bapaknya. Sudah bang, ucapan Dinda terhenti. Tatapannya nanar saat melihat Ahmad sudah duduk bersandar di punggungan kasurnya. Pak Kusno sudah kesini ya? Tanya Dinda berjalan cepat ke arah bapaknya. Ahmad menggeleng. Terus yang bantuin ayah duduk siapa? Tanya Dinda penasaran. Ahmad tersenyum sumringah. Alhamdulillah, Nduk. Bapak tiba-tiba tadi bisa menggerakkan tangan, ucapnya sambil mengangkat tangan kanannya. Bukan merasa senang, justru Dinda malah terlihat khawatir. Kamu tidak senang toh kalau ayah sudah mulai sembuh? Ucap Ahmad saat menyadari raut wajah Dinda yang tidak terlihat bahagia. Enggak ya, Dinda cuma kaget. Padahal baru beberapa hari ayah di terapi, tapi sudah bisa menggerakkan tubuh. Balas Dinda mencoba untuk meyakinkan bapaknya. Semalam ayah bermimpi bertemu dengan ibumu. Dia bilang kalau besok pagi ayah sudah bisa duduk sendiri. Lalu Ajeng memberikan minuman ke ayah. Dan di dalam mimpi itu, ayah melihatmu sedang menikah dengan seorang laki-laki yang gagah dan tampan. Cerita Ahmad dan duk. Seketika jantung Dinda berdesir.
Rasa khawatir kembali menggelayuti batinnya. Walau memang dia akan menikah dengan Adit, tapi mendengar penuturan ayahnya justru membuat Dinda teringat dengan perkataan Ratmi semalam. Ya udah, sekarang Dinda panggilkan Pak Kusno. Badan ayah sudah bau, ucap Dinda nyengir. Seolah bau badan Ahmad mengganggu indera penciumannya. Ahmad terkekeh mendengar ucapan Dinda dan buru-buru mengusap kepala anaknya. Nanti ke makam ibu dan kakek nenekmu ya. Kemarin belum jadi kan? Pinta Ahmad. Dinda hanya mengangguk menyetujui dan segera beranjak keluar kamar. Bok, kata Dinda lirih mendekati Mbok Marni yang tengah duduk di teras belakang rumah. Ahmad mau bersih-bersih. Mbok panggilkan Pak Kusno ya, tanya Mbok Marni yang mengira Ahmad meminta Dinda untuk memanggilkan Pak Kusno. Dinda menggeleng. Ayah tiba-tiba bisa menggerakkan separuh badannya, Mbok, ucap Dinda. Dinda khawatir dengan peringatan Ratmi. Kalau memang benar, berarti sebentar lagi tubuh ayah akan dikendalikan oleh demit milik keluarga ini, lanjut Dinda. Beneran kamu, Din? Astaga, kenapa jadi malah ruwet seperti ini? Ya wes, kamu sekarang mandi, sarapan. Biar si Mbok yang bilang ke kakekmu. Sekalian dia lihat keadaan Ahmad. Dinda yang tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa mengangguk dan langsung masuk ke dalam rumah. Di sisi lain, makam ibu ada di mana ya? Tanya Dinda saat mereka tengah bersiap pergi ke makam keluarganya. Deket, Din, kita jalan aja ya. Bapak sama ibu ikut kan? Ucap Ahmad melihat ke arah Pak Kusno dan Mbok Marni. Seketika semua diam, ada kecanggungan di sana. Tumben ayah nyebut Pak Kusno dan Mbok Marni pakai bapak sama ibu. Pancing Dinda tersenyum jahil. Seketika wajah Ahmad terlihat panik. Udah, kami ikut Pak. Sudah lama juga kami tidak nyekar, ucap Pak Kusno. Dinda yang ada di belakang bapaknya hanya tersenyum geli dan mengerling kedua orang tua di depannya. Orang-orang aneh. Batin Dinda yang merasa bahwa keluarganya penuh dengan drama. Memang apa salahnya untuk jujur kalau Pak Kusno dan Mbok Marni adalah mertuanya? Tidak ingin terlalu siang, akhirnya mereka berempat berjalan menuju pemakaman yang ada di kampung tersebut. Beberapa warga sempat berhenti dan menyapa Ahmad. Mereka mengira kalau Dinda adalah pasangan Ahmad. Tidak mau membuat banyak pertanyaan, Ahmad hanya tersenyum dan mengatakan kalau Dinda adalah keponakannya. Mendengar itu Dinda hanya geleng. Arahnya kemana ini, Om? Tanya Dinda mencoba mengerjai bapaknya. Bukannya tertawa, malah Ahmad terlihat judes dan tidak menjawab pertanyaan Dinda. Kok nggak dijawab sih, Om? Kan Dinda tidak tahu arah ke pemakaman, goda Dinda sekali lagi. Di sisi kanan kirinya Pak Kusno dan Mbok Marni cengar-cengir melihat kelakuan Dinda. Duk, jangan bikin ayah ndak enak hati ya, ucap Ahmad cemberut. Bukannya berhenti, justru malah Dinda semakin menjadi-jadi. Ayah siapa, Om? Ayah Dinda sudah lama hilang, nggak tahu sekarang di mana, ucap Dinda nyengir, mengira candaannya akan dibalas oleh Ahmad. Om, kok diem, Om? Goda Dinda sekali lagi. Pak Kusno, Bapak aja yang dorong kursi rodanya, ucap Ahmad singkat. Dinda terkesiap mendengar ucapan Ahmad. Dia tahu bapaknya sedang merajuk. Dinda berhenti mendorong dan segera menarik tangan Mbok Marni dan berjalan cepat ke depan. Mat, kamu ini sudah tua kok ya masih ngambekan. Dinda itu sudah lama ndak kenal orang tuanya loh. Kamu bilang dia ponakanmu, ya pasti dia merasa ndak nyaman, tegur Pak Kusno. Sepurone Pak, saya tidak ingin menambah masalah, balas Ahmad lirih. Ya wes, sifat egoismu itu mesti dikurangi. Dia bukan ajeng yang bisa sabar menghadapi sifat burukmu itu, ujar Pak Kusno sambil mulai mendorong kursi roda yang Ahmad tumpangi. Nggih Pak, biar nanti Ahmad bicara dengan Dinda. Lalu kapan saya bisa memberitahu Dinda siapa kalian sebenarnya? Nggak adil kalau dia nggak tahu siapa kalian, ucap Ahmad. Kapanpun kamu mau, katakan saja semua, ucap Pak Kusno tersenyum. Dia berpikir memang tidak baik jika di antara mereka terus berdrama seperti ini. Toh setelah ini pasti banyak masalah yang harus diselesaikan bersama. Terima kasih Pak, matur nuwun. Saya banyak utang budi sama bapak dan ibu, kata Ahmad. Sudah, jangan dipikirkan. Wes, bapakmu juga sudah menitipkanmu kepadaku. Selain sebagai mantu yang tidak berguna,
Kau juga sudah kuanggap seperti anak kandungku sendiri. Hehehe, kekeh Pak Kusno yang ditanggapi oleh Ahmad dengan wajah cemberut. Tidak berguna katanya, batin Ahmad kesal. Nanti bisa beri saya waktu untuk berdua sama Dinda, Pak. Biar saya jelaskan semuanya, ucap Ahmad serius. Terserah kamu, Mat. Yang terpenting sekarang jaga anakmu. Dia belum tahu keseluruhan tentang siapa keluarga Sukmaci sebenarnya. Paham kan maksudku? Kata Pak Kusno tegas. Saya paham, Pak. Jika memang wanita itu akan mengambil saya, tolong jaga Dinda ya, Pak. Sudah beberapa waktu saya memimpikan Ajeng. Dia selalu meminta saya untuk menemaninya, ucap Ahmad lirih. Pak Kusno menghela nafas. Dia berpikir, semestinya Ahmad juga harus mengetahui semuanya. Setelah kamu bicara dengan Dinda tentang siapa kami, ada yang ingin kubicarakan tentang Sukmaci, kata Pak Kusno. Keputusannya sudah bulat. Tidak ada yang perlu disembunyikan lagi dari Ahmad. Soal apa, Pak? Tanya Ahmad penasaran. Nanti, setelah Dinda tahu siapa kami sebenarnya, akan kuberitahu semuanya, tegas Kusno. Mereka terus berjalan. 15 menit kemudian akhirnya nampak gapura pemakaman yang terlihat suram. Din, sini, panggil Ahmad saat mereka semua memasuki area pemakaman. Ada apa, Om? Tanya Dinda yang masih sebal dengan Ahmad. Ya sini, Om mau Dinda deket-deket sama Om, ucap Ahmad. Mendengar apa yang diucapkan bapaknya, justru Dinda merinding, merasa sedang dipanggil Om hidung belang. Geli tahu ya, sungguh Dinda saat berada di samping Ahmad. Ya kamu panggil ayah pakai sebutan Om, ya udah, kan emang itu kepinginan kamu, ucap Ahmad terkekeh. Ingin sekali dia melihat Dinda sewaktu kecil, melihat tingkah menyebalkannya. Sudah di sini aja, Pak, ucap Ahmad berbicara dengan Pak Kusno. Bunganya mana ya, Pak? Lanjut Ahmad. Loh ya belum beli, Pak, ujar Pak Kusno polos. Dia sebenarnya tahu kalau Ahmad sedang mencoba untuk berduaan dengan Dinda dengan beralasan mencari bunga. Loh, tadi saya kan sudah bilang beli bunganya di tempat Pak Malik, kirain sudah dibelikan, ucap Ahmad dengan nada mulai meninggi. Sudah ya, nggak pakai bunga juga nggak apa-apa kan? Tengah Dinda yang tidak mau melihat ayahnya marah-marah kepada Pak Kusno dan Mbok Marni, Ahmad memandangi Pak Kusno seraya mengedipkan matanya. Saya permisi beli bunga dulu ya, cuman di depan situ kok. Bapak sama Dinda tunggu di bawah pohon itu saja, biar ndak panas. Ayo Bu, kata Pak Kusno yang langsung menggandeng Mbok Marni. Ya, kan nggak perlu seperti itu sama mereka. Kasihan Pak Kusno sama Mbok Marni, ucap Dinda melihat punggung kedua orang tua itu menjauh. Maaf ya, sengaja ayah meminta pergi. Ada yang ingin ayah sampaikan sama kamu, kata Ahmad. Dinda terdiam, memandangi Ahmad lekat-lekat. Bicara soal apa? Tanya Dinda penasaran. Kamu ingat waktu ayah bilang kalau semua akan dijelaskan oleh Pak Kusno dan Mbok Marni? Waktu kamu tanya kenapa ibumu bisa sampai menaruhmu di panti, ujar Ahmad. Dinda mengangguk mengiyakan. Memangnya Dinda tidak penasaran siapa orang tua dari ibumu? Tanya Ahmad memandang putri semata wayangnya. Ya penasaran, tapi kan ayah bilang nanti Dinda pasti tahu semua. Ya sudah, kalau sudah waktunya pasti juga nanti ayah cerita, ucap Dinda yang mulai mengerti arah pembicaraan ayahnya. Dia tidak mau memberitahu Ahmad kalau sebenarnya ia sudah tahu kalau Pak Kusno dan Mbok Marni adalah orang tua ibunya. Dinda memperhatikan Ahmad lekat-lekat, menunggu apa yang ingin disampaikan oleh bapaknya itu. Sudah lama Pak Kusno dan Mbok Marni kerja sama eyangmu. Bahkan dulu Mbok Marni yang membantu eyang putri mengurus ayah. Singkatnya saat ayah berumur 24 tahun, tiba-tiba saja eyang kakung meminta ayah untuk menikahi perempuan. Kamu tahu siapa perempuan itu? Tanya Ahmad. Dinda menggeleng, pura-pura tidak tahu siapa wanita yang dimaksud oleh bapaknya. Anak dari Pak Kusno dan Mbok Marni, ucap Ahmad singkat. Maksud ayah? Jadi Mbok Marni dan Pak Kusno orang tua ibu? Tanya Dinda pura-pura kaget mengikuti alur pembicaraan bapaknya. Ahmad mengangguk. Kenapa ayah nggak cerita sama Dinda dari awal? Padahal Dinda sering meminta ini, itu sama Mbok Marni, ucap Dinda pura-pura kesal. Maafin ayah, Nduk. Semua karena keluarga Sukmaci. Kalau mereka tidak melakukan perbuatan syirik itu,
pasti kita masih berkumpul bersama dengan ibumu, ujar Ahmad getir. Dinda sedikit tersentak. Entah kenapa dia merasa kalau sebenarnya Ahmad tahu sesuatu. Maksudnya ya? Tanya Dinda penasaran. Kali ini dia sedang tidak pura-pura. Keluarga Sukmaji secara turun-temurun memiliki sebuah ikatan perjanjian dengan makhluk gaib. Ketika Ahmad mengucapkan kalimat itu, seketika suasana menjadi tegang. Mereka tidak sadar jika sedang membicarakan hal yang tabu di pemakaman. Ayah tahu semua dari catatan yang ditinggalkan oleh eyang kakungmu. Semenjak itu pula ayah mencari kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dibantu oleh Hamdan, akhirnya ayah tahu tentang apa yang terjadi denganmu. Semua catatan yang ditinggalkan bapakku dan ibumu sudah cukup menyadarkan ayah kalau semua seharusnya ditimpakan kepadaku, ucap Ahmad memandang ke arah makam istrinya. Buku yang kau ambil beberapa malam lalu milik eyang kakungmu. Iya, ayah tahu. Kamu sudah mengambilnya di brankas milik ayah, kata Ahmad saat mendapati raut wajah Dinda berubah. Maaf karena Dinda sudah lancang, ucap Dinda tertunduk malu. Sudah, tidak ada yang perlu disesali. Kalau ayah jadi dirimu juga pasti akan mencari tahu lebih. Tukas Ahmad tersenyum kepada Dinda. Jadi ayah yang meminta Pak Hamdan untuk mencari Dinda? Tanya Dinda. Ahmad menolehkan kepalanya memandang Dinda lekat-lekat. Tidak, ayah tahu anak ayah masih hidup, tapi tidak mau membuatmu masuk ke dalam lingkaran setan. Ingat waktu ayah memintamu untuk pergi saat pertama kali bertemu. Ayah benar-benar khawatir. Bahkan sempat ayah marah besar kepada Hamdan karena sudah membawamu kembali ke rumah terkutuk itu, jelas Ahmad. Dinda diam. Dia mengingat-ingat semua ucapan yang dilontarkan ayahnya. Kenapa ayah bohong kalau ayah tidak tahu alasan kenapa ibu menaruh Dinda ke panti? Tanya Dinda lirih. Kini Dinda melihat mata Ahmad mulai memerah. Ayah tidak mau membuatmu khawatir. Meski Hamdan memastikan kalau ritual yang sudah dilakukan oleh Pak Kusno dan bapakku akan menyelamatkanmu, tapi ayah yakin selama ayah masih hidup, makhluk itu akan selalu menjadi masalah di keluarga kita. Dan ayah juga tidak mau membuat Pak Kusno dan Mbok Marni kepikiran. Mereka orang baik. Ayah punya hutang budi dengan mereka. Dinda pikir keluarga itu harus saling membantu. Dengan kalian menyembunyikan rahasia satu sama lain, akhirnya juga akan membuat masalah akan semakin rumit. Dinda belajar untuk berbagi saat hidup di panti, ucap Dinda mantap. Dia memang selama ini selalu diajari oleh Bu Nawang agar tidak menyimpan masalahnya sendiri. Setelah kita pulang dari makam, kita bicarakan dengan Pak Kusno dan Mbok Marni. Kita coba selesaikan semua. Jangan ada rahasia dan kebohongan lagi. Dinda mohon sama ayah, ucap Dinda cepat saat melihat Pak Kusno dan Mbok Marni tengah berjalan ke arah mereka. Baik, nanti kita bicarakan semua ini bersama mereka ya, Nduk, ucap Ahmad tersenyum kepada Dinda. Melihat kedatangan Pak Kusno dan Mbok Marni, Dinda hanya mengangguk menyetujui permintaan bapaknya. Ini bunganya, maaf lama Pak, ucap Mbok Marni sambil menyerahkan sekeranjang bunga mawar dan kenanga untuk diletakkan di makam Ajeng dan keluarga lainnya. Mari Pak, Mbok, kita ke makam Ajeng dulu. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.